Hai Bun, tetap semangat ya. Walaupun sambil puasa lemes-lemes, sesi tetap harus berjalan. Hari ini saya akan nge-share tentang untuk bunda-bunda yang anaknya sudah mau persiapan sekolah SD atau yang lagi di fase baca, tapi kadang-kadang itu masih salah-salah antara vokal A, I, U, E, O-nya masih salah-salah. Nah, ini salah satu tips yang dulu saya lakukan pada saat saya handle Devon sebelum kelas 1 ya. Jadi yang pertama adalah pastikan anak valid benar-benar menguasai huruf vokal A, I, U, E, O. Itu benar-benar dikuasai di fase identifikasi. Kalau yang di kelas apa insya Allah udah tahu. Identifikasi kartu yang pakai rumus 1A 4B itu. Ini wajib lulus dulu. Setelah itu imitasi suara, diimitasi suara huruf. Ini juga sudah lulus. Melabel huruf. Ini juga harus sudah lulus. Kalau ini sudah valid, baru kita masuk ke konsonan B sampai dengan Z. Konsonan sama tahapannya ident 1A sampai 4B, terus kemudian imitasi suara, hurufnya, terus baru melabel. Nah, setelah ini selesai, valid, anak kalau sudah di melabel ini, anak sudah nggak salah-salah lagi Bun. Barulah kita masuk ya ke membaca suku kata. Nah, saya menyarankan untuk membaca suku kata ini, kita mulainya itu dengan vokal A. Ya, dengan vokal A artinya yang tahapan awalnya itu baca dafaga sampai za. Ini kan artinya dengan satu suku kata. Kemudian kita kalau ini sudah lulus, baru kita rangkaikan ke dua suku kata. Ini artinya dua suku kata ya. Ini sudah lulus, kita kembangkan ya. Ini udah lulus, baru kita rangkai lagi ke tiga suku kata. Misalkan bajada. Ini kembangin lagi ya sampai za. Kalau ini sudah lulus, ini sampelnya jangan cuma sekali-sekali ya Bun ya. Jadi ini tuh minimal itu 7 sampai 8 contoh di setiap subnya. Itu minimal, bisa lebih silakan. Nah, setelah itu barulah, jadi jangan terus kita buru-buru menambahkan vokal I sebelum vokal A ini anak tidak salah-salah ya. Berikutnya baru setelah itu lulus kita lanjut ke vokal I. Nah, vokal I ini sorry sebentar. Nah, sama tahapannya. Berarti B sampai Z. Harus sudah bisa membacanya. Barulah dirangkai dua. Biji, bidi, dan lain-lain ya. Terus barulah dirangkai menjadi 3. Biji, di, dan seterusnya. Lakukan sama 7 sampai 8 contoh per item.
ini kita lanjutkan sampai vokal. Sebentar, sebelum kita lanjut ke vokal U, kan istilahnya di aba itu ketika kita menambahkan satu item, supaya item yang sebelumnya itu nggak lupa, kita harus namanya DT versus, jadi DT1 versus DT2. Jadi vokal A sama vokal I sudah bisa digabung. Nah, disinilah mulai menggabungkan. Gabung vokal A dengan I. Mulailah di sini. Kalau menggabung itu kan berarti paling enggak itu 2 suku kata kan ya. Misalkan daci, dasi, cida. Gitu. Jadi kalau misalkan ini sudah bisa, barulah kita tambah ke vokal U. Ini lakukan variasi A dan I ini sampai anak benar-benar paham. Jadi ya sebanyak mungkin. Nah, setelah itu baru masuk vokal U. Sama tahapannya kalau vokal U, berarti mulai bu sampai zu. Terus ini buku, 2 suku kata kan, ini harus lulus. Ini setelah ini baru 2 suku kata, barulah 3 suku kata. Nah setelah itu jangan langsung ke E dulu, tapi kita gabung dulu antara vokal A, I, dan U. Jadi supaya nggak ada yang lupa. Vokal A, vokal I, vokal U. Penggabungan. Nah, kalau sudah di penggabungan gini, berarti paling enggak itu ada 3 suku kata. Jadi misalkan mamiku, papimu, misalkan ya. Silakan, contohnya boleh banyak dan seterusnya. Nah, barulah kita lanjut ke vokal E. Ya. Vokal E. Sama kan? Berarti B sampai Z. Terus misalkan BB. Ini harus sudah, ini tahapannya. Misalkan nggak ada maksudnya nggak apa-apa, karena kan ini tujuannya dia bisa membaca, jadi nggak harus ada maknanya. Kalau yang untuk komunikasi memang harus yang ada maknanya. Ini tujuannya kan membaca. Setelah masuk vokal E, artinya kita sudah bisa menggabungkan A, I, U, dan E. Berarti ada 4 suku kata ya. Misalkan papiku misalkan ini. Misalkan mami muka. Misalkan gini. Dan seterusnya. Baru setelah ini kita install vokal O. Install vokal O ini sama kan, berarti bo sampai zo, bobo, 2 suku kata. Terus baru misalkan boboto misalkan ya. Nah, kalau vokal O sudah diinstal, kita gabungkan A, I, U, E, O. Misalkan gini,
dan lain-lain ya contohnya. Jadi tujuannya adalah supaya apa yang diajarkan di vokal A, vokal I kebawa terus, artinya dia nggak lupa gitu ya. Terus kalau misalkan kenapa kok nggak langsung aja babi, biba atau apa langsung dirangkai di awal gitu, karena kan dia sudah ngerti huruf A, I, U, E, O. Nah biasanya anak ini walaupun ngerti vokal A, I, U, E, O, pada saat digabung itu kayaknya dia kebingungan. Di anak ASD seperti itu. Makanya kenapa tahapannya supaya dia nggak bingung, pastikan dia menguasai vokal A dulu dengan matang, vokal I dengan matang, baru A dan I digabung. Nah setelah digabung kan dia nggak akan salah-salah lagi karena penguasaannya sudah matang. Terus kita tambahkan vokal U, kita install, sudah, barulah kita gabung A, I, dan U. Sehingga nggak nebak-nebak. Kalau misalkan kita nggak melewati fase ini, kemungkinan yang terjadi, anak saya tuh padahal huruf sudah tahu loh, konsonan vokal itu sudah betul semua. Tapi kenapa saat dirangkai itu suka salah-salah? Ma dibaca mu, O dibaca mi, dibaca mu, kayak gitu-gitu. Jadi suka nebak-nebak. Walaupun di tebakan kedua, ketiga dia benar. Masa iya kita biarkan kendala itu terbawa sampai dia SD? Nah, kalau kebawa sampai SD, sedangkan di SD kelas 1 aja, anak sudah harus memahami konsep soal cerita. Nah, jadi membacanya itu harus valid, benar-benar kita kuasai sebelum anak masuk SD, Bun. Itu modal kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membantu ya, Bun.